ketua kelas dipimpin dulu doanya. Siap gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Silakan dipimpin oleh satu orang ke depan dan silakan anak ibu semua berdiri. Baiklah, kita akan melakukan sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sudah, Bu. Terima kasih, Sa. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran. Selagi ibu mengecek kehadiran, anak-anak ibu silakan membaca buku literasinya. Baik, Bu. Absen yang pertama, Esa Aulia, Hadir, Bu. Vina Satika, Hadir, Bu. Fiona Febria, Hadir, Bu. hadir semuanya ya. Apakah sudah selesai membaca buku literasinya? Sudah, Bu. Apa pesan moral dari buku literasi yang anak ibu baca tadi? Silakan, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Bisa. Tentang usaha tidak akan mengkhianati hasil, Bu. Ya, bagus. Anak ibu semangat untuk memulai pembelajarannya hari ini. Semangat, Bu. Semangatnya tidak semangat ya. Ibu ada tepuk semangat. Anak ibu tahu kan tepuk semangat? Tahu, Bu. Bu. Kita coba bersama-sama ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. 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 Lupa, Bu. Apakah anak ibu masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Masih, Bu. Tentang apa, Vina? Tentang proses terjadinya bunyi, Bu. Bagus. Kemarin kita sudah belajar yaitu tentang proses terjadinya bunyi. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga, dan diteruskan lagi ke tulang pendengaran, lalu diteruskan ke tingkat jorong dan tingkat pundak, lalu diteruskan ke rumah sikut, merangsang ke ujung saraf pendengaran, setelah itu disampaikan ke otak. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah melakukan percobaan tentang proses terjadinya bunyi. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran. Jadi pada pembelajaran sekarang kita akan belajar tentang indera pendengaran. Nanti anak-anak ibu semua akan mengetahui bagian dari telinga, fungsi telinga dan cara merawatnya. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu semua tahu dari fungsi setiap alat pendengaran? Tahu, Bu. Coba Esa. Contohnya daun
benar-benar tajam ke dalam telinga. Iya, Bu. Ya, benar. Nah, sekarang Ibu mempunyai video pembelajaran tentang bagian-bagian dari telinga. Anak-anak Ibu semua perhatikan ya. Daun telinga. Pertama, telinga luar. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan ya bagian-bagian dari telinga. Telinga tengah dan telinga dalam. Adapun bagian-bagian selanjutnya yang dari telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi, lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah, dan gendang telinga itu termasuk ke dalam kelompok telinga tengah yang berfungsi menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Sedangkan pada bagian telinga dalam terdiri dari tulang-tulang pendengaran yang Nah, kita sudah memperhatikan video dari bagian-bagian telinga. Jadi telinga tersebut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bisa anak-anak Ibu perhatikan pada telinga luar itu ada daun telinga, kemudian saluran telinga, dan gendang telinga. Pada bagian telinga tengah itu ada tulang saguni, tulang landasan, dan tulang martil. Dan pada telinga bagian dalam terdapat saluran eustasius, rumah siput, saraf pendengaran, dan 3 saluran lingkaran dan 3 saluran setengah lingkaran. Jadi sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Vina, kelompok 2 Fiona, kelompok 3 Esa. Jadi anak-anak Ibu semua kerjakan LKPD. Pada lembar kerja ini anak-anak Ibu diminta untuk mengisi bagian-bagian dari telinga, cara merawatnya dan cara kerja dari indera pendengaran itu, kemudian fungsi dari telinga. Apakah anak-anak Ibu paham apa yang akan dikerjakan? Paham, Bu. Untuk mengerjakannya silakan dilihat buku temanya sebagai sumber untuk mengisi LKPD-nya dan kerjakan secara berkelompok ya. Baik, Bu. Apakah anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya dan menampilkannya di depan, membacakannya di depan. Baiklah, untuk yang pertama silakan kelompok 1. Baiklah, saya Vina Santika Putri dari perwakilan yang kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fungsi dari telinga. Yaitu telinga itu berfungsi sebagai alat keseimbangan dan sebagai alat pendengaran. Mungkin sekian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Vina. Apakah jawaban yang dibacakan oleh Vina tadi sudah benar? Sudah, Bu. Semuanya menjawab seperti itu. Iya, Bu. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 yaitu akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang indera pendengar. Adapun bagian-bagian dari indera pendengar yaitu yang pertama telinga luar. Terdiri dari daun telinga, saluran telinga luar, membran timpanin. Yang kedua yaitu tulang tengah. Adapun bagian-bagiannya yaitu gendang telinga, tulang martil, tulang sanggurdi,
saluran eustachius. Yang ketiga yaitu tulang dalam. Adapun bagiannya yaitu cochlea, vestibuli, canalis. Adapun dari indera pendengar, cara merawatnya yaitu yang pertama, janganlah mengorek kotoran telinga menggunakan cotton bud. Yang kedua yaitu mengunyah makanan dengan baik juga sangat penting. Yang ketiga yaitu sesekali cobalah melakukan terapi baby. Yang keempat, jangan pernah menggaruk telinga ketika terasa gatal. Yang kelima yaitu bijak menggunakan earphone dan headphone. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih Bu. Selanjutnya kelompok 3. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai cara kerja dari telinga. Yang pertama, daun telinga menangkap suara di sekitar hingga masuk ke telinga bagian tengah. Kemudian, ketika suara masuk, suara diubah menjadi getaran yang akan disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Ketika getaran mengenai koklea atau lunak siput, rambut dalam saluran semi-sirkular akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak. Proses pengantaran getaran akan membuat otak mengenali getaran sebagai suara. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah yang sudah disampaikan oleh Esa tadi sudah benar? Benar, Bu. Ya, jadi bagian-bagian telinga tadi ada 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Namun kali ini kita akan mencoba menggunakan alat sendiri. Nanti anak ibu 2 orang menutup matanya, kemudian 1 orang memukul benda untuk menghasilkan sumber bunyi. Dan yang menutup mata menebak di mana sumber bunyi itu berasal. Anak ibu paham? Bu. Jadi nanti setelah melakukan percobaan, anak ibu mengerjakan LKPD-nya dan menjawab jawaban pertanyaan pada LKPD. Baik Bu, silakan. Vina yang membunyikannya. Nanti Vina membunyikannya di tempat berbeda. Tutup matanya, Vina, dan kemudian Vina akan membunyikan di mana sumber bunyinya ditebak oleh Esa dan Fiona. Silakan dijawab Esa dan Fiona, sumber bunyinya berasal dari mana? Belakang, Bu. Sebelah Kanan, Bu. ya. Silakan tutup matanya lagi. Matanya. Di manakah sumber bunyinya? Di belakang lagi Bu. Sebelah kiri Bu. Ya, benar. Nah, jadi anak ibu kerjakan LKPD-nya dan menjawab pertanyaan di LKPD tersebut. Apakah sudah selesai? Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi kesimpulan percobaan yang kita lakukan tadi, pada jarak dekat bunyi akan terdengar dan diterima dengan baik, sehingga kita mudah menebak di mana sumber bunyi itu berasal.
Nah, sekarang anak ibu sudah paham tentang sumber bunyi, indera pendengaran, bagian-bagian dan cara merawatnya. Jadi, anak ibu kerjakan soal evaluasinya untuk menambah dan memperkuat pengetahuan yang telah kerjakan ya. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Silahkan dikumpulkan. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya Bu. Nah, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu bagian-bagian pendengaran itu terdiri dari 3 bagian. Ada telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, dan telinga bagian luar. Kemudian fungsi dari alat indera pendengaran telinga tersebut yaitu sebagai pengatur keseimbangan dalam diri kita sendiri, kemudian sebagai indera pendengaran. Terima kasih Vina. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan Pak Desa. Yaitu cara merawat telinga Bu. Yang pertama, janganlah mengorek kotoran telinga menggunakan ketempat. Yang kedua, sekali cobalah melakukan terapi lilin. Yang ketiga, jangan pernah menggaruk telinga ketika terasa gatal Bu. Baik, terima kasih Esa. Apakah anak ibu sudah paham dan mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah Bu. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang indera pendengaran, tentang bagian-bagian dari indera pendengaran, kemudian cara merawatnya, fungsi dari indera pendengaran, dan kita juga sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Jadi pada jarak dekat suara dapat didengar dengan baik sehingga mudah ditebak di mana asalnya. Jadi kita harus mensyukuri indera pendengaran yang diberikan oleh Tuhan dengan cara merawatnya dengan baik. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini, dan anak-anak ibu semua kerjakan buku temanya halaman 27, kerjakan di rumah dan bisa minta bantuan kepada orang tua untuk bagian tidak mengerti cara mengerjakannya, kemudian untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu Gelang Sepatu Gelang. Kita nyanyikan sama-sama ya. Gelang sepatu gelang, gelang siap meremang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mau pulang? Ya Bu. Silakan ke kelas dipimpin doanya. Siap gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, yang bertugas tiket silahkan untuk tiket terlebih dahulu. Baik Bu. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.